Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Saya sangat percaya kita semua diberkati Tuhan sampai hari ini. Sehat, amin saudara. Puji Tuhan, sebab Dia Tuhan kekuatan kita. Haleluya. Bapak Ibu kita berdoa sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu bagi kami. Bapa, kami mau beribadah kepadamu, kami mau masuk ke hadirat-Mu dengan pujian, penyembahan, pengagungan kami buat Tuhan. Mari urapi kami semua dimanapun kami berada. Kami sangat percaya Tuhan mengurapi kami semua. Dan biarlah damai sejahtera, ketenangan, sukacita daripada Roh Kudus memenuhi kami semua. Untuk kami mau bersuka di hadirat-Mu, memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersuka cita, kami mau memuji, membesarkan nama-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Sebab Dia kekuatan kita, amin. Saya ajak Bapak Ibu, mari kita tepuk tangan sama-sama dengan musik. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau menjadi kekuatan kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sekali lagi, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Amin saudara. Mari sekali lagi nyanyikan sama-sama pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Katakan sama-sama, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku
takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Kami telah tetap bersuka cita. Kami tetap percaya Yesus kekuatan kami. Amin saudara. Sebab itu kami selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi. Mari dengan mantap katakan, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Bilang amin saudara. Amin. Saya sangat percaya kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari Bapak Ibu dan saya. Amin saudara. Hari-hari ini Tuhan lagi buat kita terbang seperti Raja Wali. Amin saudara. Firman Tuhan itu kekuatan kita. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Firman kekuatan kami. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang selalu menopang kami, sehingga kami memperoleh kekuatan daripada-Mu. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Ayo sama-sama. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu
dengan saya. Haleluya. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Katakan haleluya. Haleluya. Bawa kami terus. Shalom saudara. Kita sedang hidup pada zaman dengan kebutuhan yang beragam, persaingan yang ketat, dan teknologi yang berkembang begitu cepat, sehingga memberikan kemudahan untuk mengakses dan menyebarkan informasi dalam waktu singkat. Akses informasi yang mudah ini akan menawarkan pilihan dan pemikiran yang beragam, baik nilai, prinsip, dan budaya yang mempengaruhi orientasi dan perilaku seseorang. Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai World or God-Oriented Culture, atau budaya yang berorientasi kepada dunia atau Tuhan. Sebagai anak Tuhan, tentu kita mengetahui bahwa kita harus memiliki budaya yang berorientasi kepada Tuhan dan bukan kepada dunia. Budaya di sini artinya kebiasaan, perilaku, atau pola hidup yang berstandar kepada kebenaran firman Tuhan. Namun, tantangan untuk mewujudkan perilaku atau budaya yang berorientasi kepada Tuhan tidaklah mudah. Sebagai contoh, budaya dunia memiliki standar-standar tersendiri untuk menilai apakah seseorang dapat diterima dalam komunitas mereka. Penilaian tersebut bisa berdasarkan penampilan, status sosial, status ekonomi, status pendidikan, dan sebagainya. Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa salah satu budaya dunia hanya mementingkan atau memfokuskan pada apa yang tampak di luar. Dan hal ini tidak sepenuhnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tentu saja hal ini perlu kita antisipasi, sehingga sebagai anak Tuhan, kita dapat memiliki perilaku atau budaya yang berorientasi kepada Tuhan dan tidak terjebak dalam budaya yang berorientasi pada dunia. Mari kita bahas 3 budaya yang harus diresponi dengan standar kebenaran firman Tuhan. Pertama, budaya FOMO, Fear of Missing Out. Budaya atau perilaku FOMO adalah perilaku akibat rasa takut karena merasa tertinggal ketika tidak mengikuti sesuatu atau aktivitas terbaru, seperti berita atau tren yang sedang berlaku di dalam masyarakat. Sebagai contoh, beberapa anak muda rela mengeluarkan jutaan rupiah untuk menghadiri konser, hanya karena mengikuti tren, sekalipun tidak benar-benar mengidolakan artis dalam konser tersebut. Bagi generasi senior, sikap FOMO dapat berakibat pada cepatnya penyebaran hoaks, karena kurangnya literasi dan budaya menguji sebelum melakukan sharing konten di grup keluarga, demi dianggap paling up to date dalam lingkungan keluarga. Contoh tadi menunjukkan bahwa dunia menggiring manusia untuk mengejar pengakuan ngetren dari komunitasnya, untuk memenuhi kepuasan diri akan rasa takut tertinggal dari orang lain. Tentu hal ini tidak sesuai firman Tuhan, sebab dapat mengarahkan kita kepada rasa tidak puas diri, dengki, dan memicu sikap sombong bila telah memenuhi tren tersebut. Rasul Yakobus mengingatkan bahwa iri hati dan mementingkan diri sendiri dapat menjadi awal mula kekacauan dan memicu perbuatan jahat. Firman Tuhan mengajarkan agar kita dapat mencukupkan dengan apa yang ada pada kita. Sebuah budaya yang God-oriented akan membuat kita bersyukur dan berkata cukup, walau kita tidak mengikuti apa yang sedang dikerjakan orang lain karena tren. Kedua, budaya cinta uang. Manusia saat ini mudah mengukur kesuksesan orang lain dengan standar seberapa banyak harta yang dimiliki. Bahkan pertemanan dan hubungan antar manusia bisa menjadi sekedar hubungan transaksional yang didasarkan pada seberapa besar cuan atau benefit yang didapat jika berelasi dengan seseorang. Sebenarnya hal ini sudah diperingatkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Timotius 3 ayat 1-2 bahwa di akhir zaman manusia akan menjadi hamba uang, sehingga dunia menjadikan uang sebagai ukuran dalam budayanya. Akibatnya, kecintaan akan uang menjadi akar dari segala kejahatan. Manusia rela menjegalkan kerja demi uang. Keluarga tidak rukun karena perebutan harta warisan, melakukan judi online hingga terjerat pinjol, atau tertipu investasi bodong demi mendapatkan uang yang banyak. Yesus pun mengajak kita untuk berjaga-jaga dan waspada akan cinta uang. Sebab hidup manusia tidak tergantung dari hartanya,
sekalipun harta itu berlimpah jumlahnya. Salah satu penawar atau pencegah sikap cinta uang adalah karakter yang rela memberi. Kita perlu menyadari bahwa kita adalah pengelola dan segala berkat yang Tuhan titipkan tidak dihabiskan untuk diri kita sendiri. Gaya hidup yang God-oriented akan menyadari bahwa berbagi dan memberi adalah suatu budaya kerajaan Allah yang tidak akan membuat orang percaya kekurangan. Justru, sikap murah hati menunjukkan bahwa orang percaya terpanggil untuk bangkit dan menjadi terang serta saluran berkat bagi dunia. Yang ketiga, budaya kompromi akan dosa seksual. Era saat ini juga dimarahkan dengan anggapan bahwa kebenaran dapat berlaku relatif tergantung kondisi, situasi, budaya, dan pengalaman yang dilalui seseorang. Sehingga standar kebenaran antara satu dengan yang lain bisa berbeda. Budaya ini berpotensi untuk menimbulkan sikap berkompromi untuk melakukan perbuatan dosa, bahkan dosa seksual. Sebagai contoh, fenomena friends with benefit, yaitu hubungan pertemanan berdasarkan manfaat yang biasanya diwarnai dengan aktivitas hubungan intim layaknya suami istri. Fakta tersebut jelas menggerogoti nilai kebenaran dan kekudusan dalam berelasi. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16 jelas mengatakan bahwa kita perlu menjaga kekudusan sebab Allah kita kudus. Budaya yang God-oriented khususnya pada kalangan generasi Yeremia akan terus menjunjung prinsip kekudusan, sekalipun harus melawan arus di dalam pergaulan. Anak-anak muda yang memiliki orientasi untuk menyenangkan hati Tuhan tidak akan kompromi kepada dosa. Budaya inilah yang akan membentuk generasi Yeremia menjadi teladan bagi generasi muda yang lain. Dan akhirnya bergerak untuk memenangkan jiwa yang terhilang dalam budaya yang world-oriented. Kesimpulannya, sebagai insan Pentakosta, kita diajak untuk memiliki budaya yang God-oriented, yaitu menjadi orang percaya yang memiliki rasa cukup di dalam Tuhan, tidak cinta uang dan bergantung penuh kepada Allah, serta setia menjaga kekudusan dengan tidak berkompromi terhadap dosa seksual. Budaya seperti ini akan melawan arus yang world-oriented, yang mungkin akan terasa sulit bagi kita. Namun, kesetiaan kita untuk menyangkal diri dan memikul salib dalam mengiring Yesus akan menjadikan kita saksi-saksi Kristus yang kuat dan militan. Mari terus bangkit dan menjadi teranglah agar nama Tuhan dimuliakan di dalam kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang,
terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bawa kami terus ya Tuhan, masuk lebih dalam di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan. Oh ralaba syakata karalaba ya ralaba. Terima kasih banyak Bapa, bahwa kami, kerinduan kami untuk selalu ketemu dengan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Oh ralaba syakaralaba syakaralaba laba laba. Terima kasih Tuhan. Kami rindu terus Tuhan. Kami rindu Engkau, menantikan Engkau di hadirat-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Mari nyanyikan sekali lagi. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Mari Bapak Ibu, saya ajak sekali lagi kita naikkan pujian ini. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku
dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Mari musik menyembah Tuhan, bawa kita lebih lagi ke hadirat Tuhan. Kami nantikan Engkau di hadirat-Mu ya Tuhan. Sebab kami sangat percaya di hadirat-Mu kami menerima kekuatan yang baru. Di hadirat-Mu kami mengalami pemulihan. Di hadirat-Mu kami mengalami sukacita. Di hadirat-Mu kami dijamah dan dipenuhi kembali oleh Roh Kudus. Oh ralaba syakata karalaba. Ini kerinduan kami ya Abba ya Bapa. Ralaba syakaralaba ya ralaba syaralaba. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan. Mari sekali lagi katakan, ku nantikan Engkau. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Kami angkat tangan kami bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya, Yesus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Di hadirat-Mu kami menyembah-Mu Yesus, kekuatan kami. Oh Tuhan Yesus, kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita sembah Tuhan. Mari katakan sesuatu buat Tuhan di hadirat. Oh Yesus Tuhan, layak disembah, kekuatan umat-Nya perisai. Oh Yesus Tuhan,
Puji Tuhan, Kau Allah yang kudus, Allah kekuatan umat-Nya. Ora la basya kata karala bayara, ira la bayara bosyara la ba, ira la basya kata karala bayara la bo, ira la basyandara la bo. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, yang mendengar setiap pujian penyembahan umat-Nya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami pastikan kami ada di hadirat-Mu. Kami pastikan saat kami menyembah-Mu Tuhan, kekuatan yang baru Tuhan berikan buat kami. Semangat, gairah, sukacita buat kami. Sehingga kami yang lemah menerima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kami yang jatuh Tuhan angkat. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan di hadirat. Terima kasih ya Bapa, pengurapan-Mu atas kami. Terima kasih Roh Kudus, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Mari urapi kami, urapi hamba-Mu ini ya Tuhan. Urapi kami semua dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami. Haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu katakan, amin. Haleluya, saya sangat percaya kita semua sudah diberkati dengan pujian penyembahan. Amin saudara, ketika kita nyembah Tuhan, ketika kita memuji Tuhan ada sukacita, ada gairah, ada semangat lagi buat kita. Amin saudara, puji Tuhan, saya percaya kita semua adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang ikut ibadah ini kasih tahu kiri kanan, engkau murid Tuhan Yesus. Haleluya. Murid Tuhan Yesus, saya percaya kita akan menerima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu, saya akan sharing beberapa firman Tuhan untuk kita semua hari ini. Dan saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati Bapak Ibu dan saya. Amin. Kita lihat Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Saya terlalu percaya firman ini sudah Bapak Ibu dan saya hafal firman ini. Tapi mari kita baca sama-sama ya firman ini. 1-3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Boleh sekali lagi saya baca buat kita semua. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama dengan Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itulah Bapak Ibu dan saya. Amin saudara. Wow, kita punya kekuatan yang baru daripada Tuhan. Cuma caranya bagaimana untuk kita dapatkan kekuatan yang baru itu daripada Tuhan. Mungkin hari-hari ini kekuatan kita sudah lemah, sudah enggak kuat. Roh kita sudah kembali lagi kendor. Ya Bapak Ibu ya. Wah, tapi ada cara untuk Bapak Ibu dan saya terima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Dengan saya katakan yes. Haleluya. Yang pertama dikatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ternyata Bapak Ibu dan saya kalau mau dapatkan kekuatan yang baru, caranya kita nantikan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Itu yang perlu Bapak Ibu. Nantikan Tuhan. Nanti Tuhan kasih kekuatan yang baru untuk Bapak Ibu dan saya. Saya butuh kekuatan baru setiap saat. Dan saya percaya Bapak Ibu juga dan saya butuh kekuatan yang baru. Amin. Caranya nanti
nantikan Tuhan. Bagaimana Bu kita nantikan Tuhan? Gampang. Ambil waktu bersama dengan Tuhan. Punya hubungan komunikasi dengan Tuhan. Itu yang terpenting. Saat kita punya waktu, nantikan Tuhan di hadiratnya. Di sana ada kekuatan baru. Melalui apa? Doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Amin. Saya sangat percaya ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Ketika kita bergaul erat dengan Tuhan. Dalam doa, dalam pujian, penyembahan dalam doa. Di sana Bapak Ibu akan merasakan sesuatu yang baru. Mengubah hati Bapak Ibu dan saya. Amin. Dilengkapi dengan firman Tuhan. Wow, dahsyat. 3 hal ini. Nantikan Tuhan. Doa, puji, menyembah, dan firman Tuhan. Bapak Ibu pasti dapat kekuatan yang baru. Saya belajar itu setiap hari. Sujud di kaki Tuhan. Angkat tangan buat Tuhan. Kasih waktu dengan Tuhan. Lalu Tuhan kasih saya kekuatan yang baru. Untuk melangkah ke depan. Saya percaya itu juga terjadi buat Bapak Ibu dan saya. Ketika kita menerima kekuatan yang baru daripada Tuhan, kita akan melangkah ke depan dengan semangat yang baru. Makanya yang dikatakan bahwa seperti Raja Wali, mereka seumpama Raja Wali. Wow. Raja Wali dikatakan terbang dengan kekuatan sayapnya. Itu Bapak Ibu dan saya. Kalau kita banyak di hadirat Tuhan, kita banyak muji menyembah Tuhan, kita banyak berdoa, kita banyak baca firman Tuhan. Dikatakan kita itu seperti Raja Wali. Sebelumnya kita lemah, kita loyo, kita nggak mampu. Roh kita waduh, kayaknya lemah ini. Bu, saya lemah sekali, saya nggak kuat nih Bu. Ada banyak di depan saya nggak bisa. Tapi ketika kita masuk hadirat Tuhan, dikatakan Tuhan melingkupi kita dengan kemuliaan, dengan kekuatan yang baru. Kita akan terbang, naik. Seperti Raja Wali. Dikatakan berlari, mereka berlari, Bapak Ibu dan saya berlari. Tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Ada banyak hal yang saya percaya Bapak Ibu punya rencana ke depan. Mungkin pikir waduh ini bisa enggak, bisa jadi enggak. Rencana saya ini bisa jadi enggak. Waktu saya lihat aduh kayaknya sudah lemas, kayaknya enggak bisa jadi ini. Saya sudah loyo, saya lihat rencana itu. Mungkin Bapak Ibu katakan, aduh saya loyo, saya gak bisa lagi lihat rencana ke depan. Tapi mari pagi hari ini, saat ini, mari kita kembali nantikan Tuhan. Amin saudara, Tuhan kasih kita kekuatan yang baru. Sehingga kita bisa melakukan apa saja. Kita bisa bersaksi kepada orang, kita bisa menyatakan kasih Tuhan kepada orang. Kita menjadi terang bagi orang lain. Amin saudara. Kekuatan yang baru. Kasih tahu kiri kanan. Atau kasih tahu dengan sama-sama saya. Kekuatan yang baru. Saya rindu punya kekuatan yang baru. Untuk itu saya mau nantikan Tuhan. Saya mau banyak memuji menyembah Tuhan. Saya mau banyak berdoa. Saya mau banyak baca firman Tuhan. Katakan yes. Haleluya. Mazmur 118 katakan begini. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Saudara, Tuhan itu kekuatan kita. Raja Daud katakan Tuhan itu kekuatan kita. Tuhan itu mazmur kita. Kita banyak memuji menyembah Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku. Wow. Amin saudara. Banyak menyembah Tuhan. Karena dia kekuatan Bapak Ibu dan saya. Amin saudara. Mungkin kadang-kadang kita nggak bisa lagi melakukan apa-apa. Kita tidak tahu lagi cara bagaimana. Kekuatan kita nggak bisa. Tapi mari ketika kita nantikan Tuhan. Tuhan kasih kekuatan yang baru. Untuk Bapak Ibu dan saya. Untuk apa? Untuk melakukan firman Tuhan. Untuk apa? Untuk kehidupan kita sehari-hari. Untuk bekerja.
Dan tidak saja bekerja, saya percaya ketika kita dapat kekuatan yang baru, Roh Tuhan kembali memenuhi kita, kita semangat yang baru, kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Kita akan menyatakan kasih Kristus untuk banyak orang dan banyak orang akan datang percaya dan mendengar nama Yesus. Amin saudara. Haleluya. Wahyu 3 ayat 8 bilang begini. Saya sangat diberkati dengan ayat ini. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu dan tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Nah ini dia. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Bapak Ibu, mungkin hari-hari ini sudah rasa seperti ini. Tidak seberapa lagi kekuatanku. Saya pernah mengalami ini. Saya enggak kuat. Tapi Tuhan kasih saya kekuatan yang baru. Amin saudara. Tuhan, aku punya kekuatan sudah tidak seberapa lagi. Tapi Tuhan bilang, namun engkau menuruti firmanku. Penting saudara, ketika kekuatan kita sudah tidak seberapa, sudah lemas, sudah enggak mau bikin apa lagi. Tapi firman Tuhan bilang, engkau menuruti firmanku. Artinya mari datang ke hadirat Tuhan. Hanya Tuhan kekuatan kita. Masuk ke hadirat Tuhan. Datang muji menyembah Tuhan. Dan engkau tidak menyangkal namaku. Artinya Tuhan, engkau apapun yang terjadi dalam hidupku, Tuhan engkau kekuatanku. Engkau yang pegang tanganku untuk berjalan, untuk maju ke depan, untuk naik tinggi seperti Raja Wali. Menghadapi kehidupan di depan kita. Amin saudara. Katakan kiri kanan saudara atau katakan dengan saya. Bahwa aku menuruti firman Tuhan. Amin. Haleluya. Itu penting Bapak Ibu. Ketika kekuatan kita sudah tidak seberapa lagi. Firman Tuhan katakan. Nanti-nantikan Tuhan. Turuti firman Tuhan. Di sanalah Bapak Ibu dan saya mendapat kekuatan yang baru. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya sangat percaya hari-hari ini. Bapak Ibu dan saya lagi terus diperlengkapi dengan Roh Kudus. Amin. Supaya roh kita tetap kuat. Roh kita tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Dan melayani sesama. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bersaksi lewat perkataan bahkan lewat perbuatan. Banyak orang akan percaya kepada Yesus Kristus. Kenapa? Kita enggak loyo, kita enggak letih, kita enggak lemas. Amin. Habakuk pasal 3 ayat 19. Haleluya. Saya baca untuk Bapak Ibu ya. Ada satu ayat yang terakhir ini. Habakuk pasal 3 ayat yang ke-19. Dikatakan bahwa Allah Tuhanku itu kekuatanku. Habakuk bilang Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Dia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Haleluya. Habakuk katakan seperti itu. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Sehingga kita jalan, kita jadi lemah. Kita berlari, kita enggak jadi letih lesu. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Wow. Amin saudara. Ada berapa banyak yang mau mengalami seperti ini. Bilang Tuhan Allah kekuatanku. Tuhan yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Tuhan yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukit batu. Untuk apa? Untuk bersaksi bagi banyak orang. Untuk apa? Untuk memberitakan firman Tuhan. Haleluya. Sehingga kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Tapi kita hidup untuk orang lain. Menyatakan kasih Tuhan. Menyatakan kemurahan Tuhan bagi orang lain. Dan mereka bisa dikuatkan. Amin saudara. Haleluya.
Saya percaya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Kasih tahu, bilang sama saya, Tuhan adalah kekuatanku. Kasih tahu kiri kanan, Bapak Ibu yang mungkin mengikuti dengan saudara, bilang, Tuhan adalah kekuatanmu dan kekuatanku. Haleluya. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Saya sangat percaya kekuatan Tuhan mengalir untuk kita semua. Hari-hari ini saat kita nanti-nantikan Tuhan. Saat kita memuji menyembah Tuhan. Saat kita berdoa. Oh ralaba syakata karalaba ya ralaba syakaralaba. Oh ralaba syakata karalaba ya ralaba syanda. Syakaralaba takaralaba ya rabo syakaralaba. Engkau baik, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Mari angkat tangan kita buat Tuhan, saya mau berdoa. Oh ralaba syakata karalaba ya ralaba syanda. Oh ralaba syakaralaba. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan anak-anak-Mu yang sementara dinaikkan kepadamu Tuhan. Kami semua butuh kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu ya Tuhan, bahwa ketika kami menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan Engkau di hadirat, Kau berikan kami kekuatan yang baru. Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa Tuhan, kekuatan yang baru hari ini, kiranya Engkau limpahkan kepada hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Oh ralabasyakata karalabayara-bayara, kekasih-kekasih-Mu saat ini, biarlah mereka juga menerima kekuatan yang baru daripada-Mu Tuhan, untuk melakukan perkara-perkara yang besar di depan anak-anak-Mu ini Tuhan, yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Oh ralabasyakata karalabayaraba, pekerjaan-pekerjaan usaha, apapun juga Tuhan, pelayanan-pelayanan yang Tuhan sudah percayakan. Tuhan, satu hal kami butuh kekuatan yang baru daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, sehingga kami dapat berjalan, kami berlari, kami tidak letih, kami tidak lesuh. Karena Tuhan memberikan kami kekuatan yang baru. Seperti Habakuk berkata Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Oh ralabasyakata karalabayarabasyaka. Terima kasih Bapa. Kau membuat kaki kami seperti kaki rusa. Terima kasih Tuhan. Kuat bertahan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Kami percaya ketika kami menerima kekuatan yang baru daripada Tuhan, kami akan terbang, kami akan berlari, kami akan berjalan, kami akan terbang seperti Raja Wali. Dan banyak orang akan melihat dan mereka menjadi percaya. Mereka menjadi percaya kepadamu bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan yang memberikan kami kekuatan yang baru. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Engkau baik, sungguh baik ya Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayan tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Mari angkat tangan bilang buat Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayan tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Amin. Ku kan terbang tinggi bersama. Mari katakan buat Tuhan. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Haleluya. Kami aminkan dan kami percaya Tuhan. Kami akan terbang tinggi bersama dengan-Mu. Ketika kami ada di hadirat-Mu. Ketika kami menanti-nantikan Engkau. Dan kekuatan yang baru Tuhan berikan bagi kami.
roh yang kuat. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, kami sudah diberkati dengan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari setiap kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya percaya kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Bapak Ibu mari kita siapkan hati kita. Kita juga mau memberi persembahan di rekening yang sudah ada. Tapi sebelumnya kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita. Bapak kami bersyukur Tuhan. Untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu dan kami percaya Tuhan sudah memberikan kami kekuatan yang baru. Kami berdoa saat ini untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, beserta dengan Ibu Hermin dan semua keluarga besar. Tuhan kekuatan kesehatan untuk hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih dimanapun hamba-Mu berada melayani Tuhan. Pengurapan yang baru, pengurapan khusus Tuhan berikan untuk hamba-Mu. Terima kasih banyak Bapak, kami juga berdoa untuk Gembala CK4 kami Tuhan, Pak Pendeta Wele Kawuntu beserta dengan Ibu Molin dan keluarga besar. Tuhan sertai pimpin kekuatan kesehatan untuk hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu di tempat ini beserta dengan pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan kami percaya, kami sementara Tuhan persiapkan untuk masuk dalam revival, penuaian besar terjadi di tempat ini. Banyak orang percaya datang dan menjadi murid Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih banyak kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa untuk generasi Yeremia yang sedang Tuhan lawat melalui pencurahan Roh Kudus yang dahsyat ini. Tuhan sertai, Tuhan pimpin, berikan hikmat bagi mereka. Mereka hidup dalam kekudusan dan pada waktunya Tuhan akan pakai mereka lebih dahsyat lagi. Bapak terima kasih, kami berdoa untuk acara nanti Tuhan Everyone Asia nanti tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 Juli. Kami sedang dalam tangan Tuhan, kami percaya Tuhan ada kegerakan, ada revival, ada kegerakan yang dahsyat yang Tuhan sediakan dan Tuhan akan berikan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kesehatan kekuatan bagi semua pembicara-pembicara yang ada. Bapak terima kasih juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintahan yang baru, Pak Prabowo beserta dengan Pak Gibran, Tuhan sertai pimpin, hikmat bagi hamba-Mu ini Tuhan. Kedua hamba-Mu ini untuk meneruskan pekerjaan pelayanan-Mu Tuhan, pemerintahan di bangsa kami ini Tuhan. Kami bersyukur juga untuk Presiden kami Pak Jokowi Tuhan. Presiden sekarang Tuhan sertai pimpin hikmat, kekuatan kesehatan untuk hamba-Mu ini sampai ke staf-staf yang paling bawah Tuhan. Tuhan sertai pimpin beserta dengan keluarga besarnya. Bapak terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk Gading Nias Residence. Kami bersyukur untuk tempat kami beribadah. Kami percaya Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Bapak saatnya juga Tuhan kami berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan melalui rekening yang ada ini Tuhan. Maka itu persepuluhan, ucapan syukur, persembahan umum. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu turun bagi anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang memberi. Terima kasih banyak. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Dan saatnya sebelum kami menyelesaikan ibadah online ini, mari kiranya Tuhan memberkati kami. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu lalu Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Bapa di surga dan cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat hari Minggu.